Tahun 2010, Cinta dan Jojo membuat heboh dunia maya. Mereka menjadi terkenal setelah menyanyi lip-sync lagu Tiang Racun. Berkat video lip-syncnya yang viral tersebut, Cinta dan Jojo bahkan sampai diundang ke berbagai acara TV hingga menjadi bintang iklan pada saat itu. Tak lama setelah viralnya Cinta dan Jojo, setahun kemudian, pada tahun 2011, Norman Kamaru mendadak viral. Berkat video lip-syncnya saat menyanyikan lagu India Caya Caya, ia menyanyi sambil menari menggunakan seragam Brimob. Fenomena orang-orang yang mendadak viral di internet ini terus berlanjut hingga saat ini. Dan sekarang, para pengguna TikTok di seluruh dunia sedang dihebohkan oleh viralnya seorang pemuda yang berdarah Senegal berkeluarga negara Italia, Kaby Lame. Pemuda yang bernama asli Kabane Lame yang lahir pada tanggal 9 Maret tahun 2000 ini viral di TikTok. Dia menjadi terkenal karena keunikan konten-konten TikTok miliknya. Dia selalu membuat video reaction yang pada intinya berupa kritikan terhadap video-video life hack yang malah membuat sesuatu yang seharusnya jadi lebih mudah justru menjadi susah. Kabane Lame bukanlah siapa-siapa sebelum menjadi selebriti TikTok. Pemuda ini berasal dari Senegal, sebuah negara di bagian barat benua Afrika. Dia lalu pindah ke Italia dan bekerja sebagai buruh pabrik di sebuah kota industri Chipasso di Italia Utara. Pada bulan Maret tahun 2020, Kaby Lame harus kehilangan pekerjaannya sebagai buruh pabrik karena perusahaan tempatnya bekerja terkena dampak dari pandemi COVID-19 dan harus melakukan pengurangan jumlah karyawan. Dan Kaby Lame adalah salah satu di antara sejumlah karyawan yang di PHK tersebut. Setelah hidup sebagai pengangguran, ayahnya sering memintanya untuk melamar pekerjaan lain agar dia bisa kembali bekerja. Namun, Kaby Lame tidak mengindahkan perkataan ayahnya. Ia malah lebih sibuk berjam-jam bermain TikTok. Sekarang dia sudah menjadi selebriti TikTok dan hidup kaya raya dengan kekayaan 5 juta dolar Amerika atau setara 71,7 miliar rupiah. Kaby Lame adalah TikToker dengan jumlah follower terbanyak kedua di dunia dengan 131,5 juta follower dan penghasilan dari TikTok per bulan sebesar 2,8 miliar rupiah. Tidak kalah menghebohkan, seorang pemuda dari Indonesia, Ghazali Everyday, pemilik nama asli Sultan Gustaf Al-Ghazali, yang saat ini berusia 22 tahun mendadak kaya karena berhasil menjual foto-foto selfie NFT di OpenSea. Sultan Gustaf Al-Ghazali, dia adalah seorang mahasiswa program studi animasi Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Dian Nuswantoro, Semarang. Ghazali berhasil menjual sebanyak 933 foto selfie dalam bentuk NFT di OpenSea dan meraih pendapatan sebesar 1,7 miliar rupiah dalam bentuk Ethereum. Pendapatan sebesar 1,7 miliar rupiah tersebut didapat dari hasil penjualan NFT ditambah pendapatan dari royalti di OpenSea, hasil dari penjualan NFT kepada pihak pembeli kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemajuan teknologi informasi memberi kesempatan pada siapa saja tanpa terkecuali. Setiap orang punya peluang yang sama, tanpa peduli latar belakangnya. Namun, tak semua orang mampu melihat peluang tersebut. Kaby Lame dan Ghazali adalah dua sosok kekinian yang mampu menangkap peluang itu dan berhasil membuktikan bahwa mereka bisa meraih sukses dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam dunia internet. Meski pada awalnya mereka bukanlah siapa-siapa. Dan siapapun bisa meniru apa yang sudah mereka lakukan, tapi belum tentu bisa meraih sukses seperti apa yang sudah mereka dapatkan. Silahkan buat akun TikTok dan memposting video reaction yang sama dengan yang sudah dilakukan oleh Kaby Lame. Siapapun bisa melakukannya kapan saja, tapi belum tentu kita akan meraih sukses seperti Kaby Lame. Begitupun terhadap kesuksesan Ghazali, siapapun bisa menirunya. Silahkan foto selfie sebanyak-banyaknya lalu jual foto-foto selfie Anda sebagai NFT di OpenSea. Belum tentu ada yang mau membelinya. Dan orang lain pun sudah melakukan hal yang sama. Namun, tak seberuntung Sultan Gustaf Al-Ghazali. Melihat kesuksesan mereka, beberapa dari kita mungkin berkata dalam hati bahwa mereka hanya sedang beruntung. Ya, mereka memang beruntung, bahkan sangat beruntung. Tapi keberuntungan itu tidak datang begitu saja. Dan satu hal lagi, selain beruntung, mereka juga istimewa. Karena mereka telah lebih dulu melangkah di suatu jalan yang sudah mengantarkan mereka pada satu tujuan. Sedang kita sama sekali belum mengerti ke arah mana jalan tersebut akan menuju. Kita selalu menganggap diri kita istimewa, namun ternyata mereka lebih istimewa.